Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kehidupan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul 7 hak muslim terhadap muslim lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah kamu menjawab dengan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringi jelah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, mengucap dan menjawab salam. Demi Allah, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kuberitahukan sesuatu yang jika kalian lakukan akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjenguk dan dijenguk saat sakit. Menurut jumhur ulama, menjenguk orang yang sakit adalah sunnah, tetapi akan menjadi wajib apabila yang dijenguk merupakan kerabat dekat atau masih memiliki hubungan mahram. Disunnahkan pula ketika membesuk orang yang sedang sakit untuk menanyakan keadaannya, serta mendoakannya agar lekas sembuh. Kemudian menyemangatinya, membawakan buah tangan, dan menunjukkan kepedulian kita terhadapnya. Yang ketiga, memenuhi serta dipenuhi undangannya. Ketika menghadiri undangan, maka bisa membuat orang yang mengundang kita menjadi senang. Rasulullah pun bersabda, dan siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberi dan diberi doa saat bersin. Saat seseorang sedang bersin dan mengucap syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka wajib bagi kita yang ada di dekatnya mengucapkan tashmid atau yarhamukallah. Tetapi ketika orang yang bersin tidak mengucap Alhamdulillah, maka kita tidak diharuskan untuk mengucapkan tashmid. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, lalu seseorang di antara kalian apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya atau mengucapkan yarhamukallah. Namun, jika tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mengantar dan diantar jenazahnya. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Merawat dan mengantar jenazah hukumnya fardu kifayah, baik untuk jenazah yang dikenal maupun tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensalatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala 2 qiraat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qiraat? Beliau menjawab, bagaikan 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memberi dan diberi nasihat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada para pemimpin kaum muslimin serta rakyat pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ketika muslim lainnya meminta nasihat atas perkataan dan perilakunya, maka kita wajib memberikannya. Tetapi jika tidak dimintai dan tidak ada mudarat atau dosa di dalamnya, maka kita hanya disunnahkan saja untuk memberikan nasihat sebagai bentuk memberikan petunjuk kebaikan kepada saudara muslim lainnya. Yang ketujuh, menyembunyikan aib dan disembunyikan aibnya. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga lisan dan tidak menyebarkan aib atau kekurangan orang lain. Hendaknya, sebagai muslim yang baik, kita merenungi aib kita sendiri terlebih dahulu dan menutup rapat aib orang lain demi menjaga kehormatannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita sebagai kaum muslim selalu ingat akan hak dan kewajiban yang patut dikerjakan terhadap muslim lainnya.
dan semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.